olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Ansul Jubli selaku petarung India sukses menyabet gelar Performance of the Night saat mengalahkan petarung Indonesia JK Saragih pada final kelas ringan Road to UFC. Minggu 5 Februari siang waktu Indonesia Barat, Ansul Jubli menyudahi perlawanan JK Saragih pada ronde kedua dengan kemenangan TKO di UFC Apex Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Kemenangan Jubli datang saat ia mampu mengendalikan JK Saragih dalam duel ground alias di lantai oktagon pada ronde kedua. Ansul tidak memberikan kesempatan JK untuk melawan. Ia mengekang petarung JK dari belakang dan melakukan ground and pound. JK tidak mampu keluar dari tekanan hingga wasit menghentikan duel pada menit 3:44 ronde 2 dan Jubli dinyatakan menang TKO. Penampilan Jubli saat mengalahkan JK Saragih bahkan menjadi salah satu yang mendapat penghargaan Performance of the Night dalam rangkaian duel UFC Fight Night Lewis versus Spivak tersebut. Jubli mendapat 1 dari 4 penghargaan Performance of the Night yang diberikan dari total 11 duel pada malam tersebut. Performance of the Night sendiri diberikan kepada atlet-atlet yang menampilkan performa individual terbaik dan paling menarik pada suatu agenda UFC. Bonus untuk Performance of the Night tersebut berdiri di angka $50.000 Amerika Serikat alias sekitar 755 juta rupiah bagi seorang petarung UFC. Berkat kemenangan ini, Ansul Jubli menjadi atlet MMA kedua kelahiran India yang mendapatkan kontrak UFC setelah Bharat Kandare. Sebagai informasi, Jubli juga memperpanjang rekor tidak terkalahkannya di MMA menjadi 7 laga. JK Saragih selaku petarung MMA asal Indonesia harus mengakui keunggulan lawan asal India Ansul Jubli dalam hasil final Road to UFC. Dan akan ada daftar 4 nama pemenang dari final Road to UFC. Bertarung pada Minggu 5 Februari, JK Saragih harus mengakui keunggulan Ansul Jubli yang menang lewat TKO di ronde kedua. Kemudian setelah kalah dari final Road to UFC, bagaimana nasib JK Saragih di UFC sendiri? Tidak lama setelah pertarung JK Saragih versus Ansul Jubli selesai, UFC mengunggah beberapa hal di media sosial mereka. Mereka ikut memposting foto para pemenang final Road to UFC. Pada unggahan tersebut, UFC turut membubuhkan caption yang barangkali turut menyimpulkan nasib JK Saragih selanjutnya. Nah, pada cuitan tersebut tidak ada foto JK Saragih yang terpampang. Sebaliknya, foto Ansul Jubli lah yang tampak dalam unggahan tersebut. Mengacu pada caption yang ditulis UFC, JK Saragih sementara waktu harus mengubur impiannya bertarung di platform MMA. Kemungkinan besar tidak akan ada tawaran kontrak dari UFC kepada JK setelah Road to UFC kali ini selesai. Walaupun begitu, JK tidak perlu berkecil hati. Dengan usia yang masih cukup muda untuk atlet MMA,
perjalanannya masih panjang. Ia tentu bisa kembali bertarung di ajang MMA yang ada di Indonesia sebagaimana yang ia lakukan sebelumnya. Atau JK dan tim dapat mencari peluang go internasional lain di luar platform UFC. Berikut ada daftar pemenang final Road to UFC. Pertama, Park Hyung-sun di kelas terbang, Rinya Nakamura di kelas bantam, Lee Jong-yong di kelas bulu, dan Ansul Jubli di kelas ringan. Sosok JK Saragih salah satu atlet pencak dor yang berhasil tembus final Road to UFC tetapi gagal karena kalah dari Ansul Jubli. JK Saragih merupakan pegulat mixed martial arts asli Indonesia yang berlaga di final Road to UFC zona Asia pada Minggu 5 Februari kemarin. Tetapi langkah JK Saragih terhenti setelah kalah dari pegulat asal India Ansul Jubli dengan TKO pada ronde kedua. Sebelumnya nama JK Saragih kerap menguasai pertandingan MMA di salah satu televisi swasta Indonesia. Tidak hanya itu, pria kelahiran Simalungun, Sumatera Utara itu juga pernah bertarung di ajang pencak dor. Pencak dor merupakan pertarungan gulat tradisional yang kerap diusung oleh Gerakan Aksi Silat Muslim Indonesia. GASMI sendiri merupakan organisasi silat tradisional yang dipelopori oleh salah satu pondok pesantren di Kediri. Pencak dor kerap menggelar pertandingan untuk para pesilat atau pegulat lokal. Berbeda dengan MMA yang biasa disaksikan di televisi, arena tanding pencak dor lebih sederhana. Nama para pegulat bermain di atas papan kayu dan diputari 4 sudut tiang bambu. Video viral yang diupload 3 tahun lalu tepat di tahun 2019 menunjukkan JK Saragih pernah beradu jotos dengan lawan di atas ring tersebut. JK Saragih menghadapi Marvin, pegulat lokal yang kenamaan di pencak dor. Terlihat bagaimana perjuangan JK Saragih untuk meraih mimpinya. Pegulat berusia 28 tahun tersebut mengawali karir benar-benar dari bawah. Melalui pencak dor, tidak ada yang mengira dirinya akan sampai di ajang final Road to UFC. Tapi walaupun begitu, JK Saragih harus menunda keinginan besarnya untuk berlaga di UFC lantaran kalah di partai final. Bagi JK, kekalahan ini berarti ia belum berhasil mendapatkan kontrak bertarung dari UFC. Ia harus mengubur mimpinya untuk bertarung di ajang MMA besutan Dana White tersebut. Islam Makhachev selaku juara kelas ringan UFC kembali membuka peluang untuk mencari tantangan baru dengan melirik divisi kelas welter. Islam Makhachev tinggal memiliki waktu 1 pekan sebelum melawan raja kelas bulu Alex Volkanovski pada ajang utama bertajuk UFC 284. Duel yang mempertemukan dua juara tersebut akan berlangsung di Perth, Australia pada 12 Februari mendatang. Makhachev melawan Volkanovski dengan modal 11 kemenangan beruntun dengan kemenangan terakhir diraih atas Charles Oliveira dalam laga perebutan gelar. Sedangkan Volkanovski, petarung nomor 1 pound for pound alias lintas divisi, selalu menang dalam 12 pertandingan beruntun di oktagon. Meski memiliki rekor gemilang, Makhachev
lebih diunggulkan karena memiliki postur tubuh lebih tinggi daripada Volkanovski. Sebagai informasi, pertandingan akan berlangsung di kelas ringan. Artinya, walau diuntungkan, Makhachev tidak akan mendapatkan sabuk juara kelas bulu milik Volkanovski apabila memenangkan laga tersebut. Makhachev sendiri melihat ke divisi yang lebih berat. Makhachev melirik kelas welter sebagai divisi yang ingin ia taklukkan. Walaupun begitu, ia tidak akan melakukannya dalam waktu dekat. Sebagai informasi, Makhachev masih belum menghadapi sebagian besar petarung papan atas kelas ringan. Melihat petarung dalam 5 besar ranking, Makhachev berpotensi menemui tantangan baru dari Dustin Poirier kedua, Justin Gaethje ketiga, Beneil Dariush keempat, dan Michael Chandler kelima. Dari UFC kita beralih ke satu berita Thailand Masters 2023. Leo Rolikarnando Daniel Martin selaku pasangan ganda putra Indonesia berhasil menjadi juara di Thailand Masters 2023. Bertanding di Nimi Bird Arena pada Minggu 5 Februari, Leo Daniel menang dari pasangan Taiwan Su Xingheng Ye Hongwei melalui 2 set langsung. Lewat pertarungan 2 set dengan durasi 41 menit, pasangan berjuluk The Babies itu menuntaskan perlawanan Su Ye dengan skor 16-21 dan 17-21. Dengan meraih gelar juara membuat penggawa merah putih sukses mengakhiri puasa gelar di Thailand Masters. Terakhir kali atlet Indonesia berjaya di Thailand Masters yaitu pada tahun 2019. Di mana kala itu satu gelar juara berhasil dipersembahkan dari sektor tunggal putra melalui keberingasan Tommy Sugiarto. Kali ini kemenangan juga membuat Leo Daniel berhasil menggandakan gelar yang didapat sebelumnya yaitu juara Indonesia Masters 2023. Menuju jalannya pertandingan, meski secara ranking terpaut cukup jauh, tapi pasangan Taiwan tampil cukup baik dan mampu memberikan perlawanan berarti kepada Leo Daniel. Kedua pasangan saling berkejaran poin di awal set pertama sebelum interval. Pukulan serangan dari Heng Ye bahkan kerap membuat Leo Daniel terkecoh. Tercatat Leo setidaknya sampai 2 kali jatuh untuk menjangkau permainan mereka. Interval set pertama pasangan Indonesia tertinggal dengan skor tipis 10-11. Namun Leo Daniel yang menjadi unggulan keempat di turnamen ini menunjukkan mental tangguh selepas jeda interval. Meski di awal sempat beberapa kali terkecoh, namun pasangan berjuluk The Babies ini bisa membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah mematikan. Sama seperti di laga-laga sebelumnya, dengan strategi Leo di posisi depan, kombinasi serangan mematikan bisa diciptakan dan menghasilkan poin. Set pertama akhirnya menjadi milik Leo Daniel dengan skor 21-16. Di set kedua, laga juga berjalan sama ketatnya. Pasangan Heng Ye tampil dengan apik di awal dengan membuka skor terlebih dahulu. Namun Leo Daniel langsung merespon sehingga mampu berbalik 4-1 sebelum kembali saling berkejaran poin. Kedua pasangan kerap beradu driver di awal set kedua dan sama-sama saling mengambil poin.
Su Xingheng lebih agresif dibanding di set pertama. Alhasil di interval pertama ini pasangan Taiwan sedikit unggul 11-9. Penampilan pasangan Taiwan setelah interval sedikit mengendur. Alhasil ketertinggalan 2 poin itu langsung dikejar oleh The Babies. Heng Ye juga justru membuang poin setelah melakukan beberapa kesalahan antisipasi saat mengembalikan shuttlecock. Leo Daniel sempat mendapatkan 4 poin beruntun sehingga mampu unggul 15-12. Memasuki poin krusial di permainan akhir, Leo Daniel terus menekan. Pukulan-pukulan keras dari Daniel Martin kerap tidak bisa dikembalikan dengan sempurna oleh Heng Ye. The Babies pun terus unggul dan mampu menuntaskan permainan dengan skor akhir 21-17. Sebagai informasi, kemenangan ini membuat Leo Daniel sukses merengkuh 2 gelar beruntun setelah pekan sebelumnya menyabet juara Indonesia Masters 2023. Kita beralih ke Liga 1. Jelang laga Madura United versus Persis Solo pada pembuka pekan 23 Liga 1 2022-2023 Senin 6 Februari. Kaisang Pangarep memberi komentar pedasnya. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, merupakan salah satu pemilik dari klub Persis Solo. Kaisang mengomentari postingan Instagram resmi dari Persis Solo dengan kata-kata pedas yang menohok. Instagram Persis Solo memposting sebuah motion grafis yang memuat informasi jadwal pertandingan kontra Madura United. Kaisang pun memberikan satu komentar bertuliskan, editan bagus tapi nggak menang-menang. Sontak komentar itu mendapatkan beragam tanggapan dari netizen. Jamie Xavier, bek tengah Persis Solo yang menjadi sosok peran utama yang digambarkan dalam postingan tersebut, memberikan komentar balik. Ia menuliskan, menang bos, itu balasan komentar bagi Kaisang. Komentar Kaisang itu mendapat lebih dari 1.300 likes dari followers setia akun Instagram Persis Solo. Sebagai informasi, Persis Solo memang sedang berada pada tren kurang baik selama 5 pertandingan terakhir. Skuad asuhan Leonardo Medina itu kesulitan menang walaupun bermain dengan baik. Faktor penyelesaian akhir merupakan salah satu faktor utamanya. Fernando Rodriguez yang didatangkan dari Johor Darul Takzim, Liga Malaysia, malah bermain melempem. Pemain berpaspor Spanyol tersebut hanya 4 gol dari 16 pertandingan. Padahal Rodriguez didatangkan untuk solusi dari masalah lini depan Persis Solo. Selain itu, skuad Laskar Sambernyawa juga menelan kekalahan di pertemuan terakhir kontra Bayangkara FC pada 2 Februari kemarin. Persis Solo harus takluk di laga kandang dengan skor 1-3 atas Bayangkara FC. Absennya pemain kunci lini belakang bisa jadi penyebab utama ambruknya tim. Sebagai informasi, Leonardo Medina harus kehilangan sosok Fabianto Beltram yang menderita cedera parah. Bek naturalisasi tersebut harus absen kurang lebih 1 tahun untuk masa pemulihan. Laskar Sambernyawa yang mengandalkan Muhammad Kanu sebagai opsi sementara malah tersungkur. Kanu memang memiliki posisi murni sebagai gelandang bertahan Persis Solo.
Jadwal Liga 1 2022-2023 pekan 23 bakal dibuka laga Madura United versus Persis Solo dan ditutup Bali United versus Persib Bandung. Laga Madura United versus Persis Solo akan berlangsung hari ini, Senin 6 Februari di Gelora Madura Ratu Pamelingan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada laga sebelumnya, Madura United ditahan imbang 1-1 oleh Dewa United. Adapun Persis Solo yang tidak mampu mengalahkan Bayangkara FC dan harus takluk dengan skor 1-3. Sedangkan laga Bali United versus Persib Bandung bakal digelar di Stadion Maguwoharjo pada Jumat 10 Februari mendatang. Pada laga sebelumnya, Persib Bandung berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2 gol tanpa balas di Stadion GBLA Minggu 5 Februari. Di pekan ke-22 kemarin secara mengejutkan, Bali United dikalahkan Barito Putra dengan skor tipis 1-2. Laga tak kalah seru bakal terjadi pada Rabu 8 Februari, di mana PSIS Semarang bakal menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri. PSIS Semarang yang baru saja menang atas Persik Kediri 2-2 bakal menguji ketangguhan Persebaya Surabaya. Pada pekan sebelumnya, Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Borneo FC 3-2. Dan pada pekan 23 ini, Persija Jakarta bakal ditantang Persita Tangerang di Indomilk Arena Selasa 7 Februari 2023. Pertandingan ini sangat penting untuk Persija Jakarta karena jika menang, mereka bakal kembali menempati puncak klasemen. Pada pekan 22, Persija Jakarta berhasil menang 3-1 atas Rans Nusantara FC, sedangkan Persita bermain imbang 1-1 dengan Persikabo 1973. Berikut jadwal lengkap Liga 1 pekan 23. Senin 6 Februari 2023, Madura United versus Persis Solo di Gelora Madura Ratu Pamelingan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selasa 7 Februari 2023, Persita Tangerang versus Persija Jakarta di Indomilk Arena pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bayangkara FC versus Persikabo 1973, Wibawa Mukti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rabu 8 Februari 2023, PSIS Semarang versus Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dewa United FC versus Borneo FC Samarinda di Indomilk Arena pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ada Rans Nusantara FC versus Arema FC di Stadion Pakansari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Kamis 9 Februari 2023, PSM Makassar versus Barito Putra di Gelora B.J. Habibie pukul 15 waktu Indonesia Barat. PSS Sleman versus Persik Kediri di Stadion Maguwoharjo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian terakhir pada pekan 23 Jumat 10 Februari, Bali United versus Persib Bandung di Stadion Maguwoharjo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke Liga Spanyol. Lini depan Real Madrid masih mandul. Itulah salah satu fakta menarik yang mewarnai hasil laga Mallorca versus Real Madrid pada Minggu 5 Februari 2023. Absennya Karim Benzema benar-benar membuat Real Madrid miskin opsi penyerang termasuk dalam laga melawan Mallorca.
Secara tidak terduga, ketidakhadiran Benzema membuat Real Madrid kalah melawan Mallorca dengan skor 1-0 di Iberostar Stadium. Rodrigo yang diplot sebagai penyerang terlihat kesulitan menjalankan perannya untuk menggantikan posisi Benzema. Performa Vinicius Junior dan Marco Asensio juga kurang maksimal lantaran tidak memiliki target man yang jelas di lini depan. Efektivitas serangan Real Madrid pun cukup mengkhawatirkan dalam laga melawan Mallorca. Real Madrid tercatat mampu melepaskan 20 tembakan, namun hanya satu saja yang mengarah tepat ke gawang. Apesnya lagi, satu-satunya tembakan yang mengarah ke gawang Mallorca tersebut hadir lewat eksekusi penalti yang gagal dituntaskan Asensio. Artinya Real Madrid benar-benar kesulitan untuk sekedar bisa mengancam gawang Mallorca meskipun memiliki banyak ruang untuk menciptakan peluang. Meskipun sebenarnya produktivitas gol Real Madrid musim ini tampak masih baik-baik saja. Torehan 40 gol membuat Real Madrid masih menjadi tim paling produktif di kompetisi Liga Spanyol musim ini. Hanya saja memang absennya Benzema lantaran permasalahan cedera membuat lini depan Real Madrid kerap kali kacau termasuk dalam laga melawan Mallorca ini. Kekalahan melawan Mallorca pun secara tidak langsung membuat Real Madrid gagal memangkas poin dengan Barcelona selaku pemuncak klasemen. Peluang Real Madrid untuk bisa mempertahankan gelar juara Liga Spanyol menjadi terancam jika tidak bisa kembali meraih hasil konsisten. Carlo Ancelotti selaku pelatih Real Madrid pun menyadari mandulnya lini depan timnya menjadi alarm bahaya terutama dalam perburuan gelar juara. Pelatih asal Italia itu mengingatkan agar para pemainnya mampu lebih cermat dalam mengeksekusi peluang sekecil apapun. Sebagai informasi, setelah kekalahan melawan Mallorca, Real Madrid akan terlebih dahulu berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia antar klub sebelum bertemu Elche di Liga Spanyol. Sebagai rival Barca, Real Madrid dan Real Sociedad kompak terpeleset. Barcelona seolah kedinginan dan kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol. Berikut update klasemen Liga Spanyol per Senin 6 Februari yang diwarnai semakin dinginnya posisi Barcelona di puncak akibat terpelesetnya para rival. Kini Barcelona berhasil memperlebar jarak 8 poin dengan Real Madrid selaku pesaing terdekatnya. Hal itu tidak terlepas dari hasil berbeda yang terjadi pada pekan ini. Dikala Barcelona sukses mengalahkan Sevilla dengan skor 3-0 tanpa balas di Stadion Camp Nou, nasib apes justru didapatkan Real Madrid yang kalah secara mengejutkan di tangan Mallorca. Hasil berbeda yang didapatkan itu seakan menguntungkan bagi Barca untuk mempertegas statusnya sebagai pemuncak klasemen sementara. Dengan koleksi 53 poin, Barcelona setidaknya berhak unggul 8 poin dari Real Madrid yang baru mengumpulkan 45 poin. Selain Real Madrid selaku rival, nasib apes rival lainnya, Real Sociedad juga tiba-tiba ikut kalah saat bertempur dengan Valladolid. Kekalahan yang diterima Real Sociedad juga diwarnai skor identik, yaitu 1 gol tanpa balas dalam laga kandang. Atletico Madrid yang berada pada posisi keempat cukup beruntung lantaran tidak menelan kekalahan seperti Real Madrid maupun Real Sociedad. Atletico Madrid setidaknya mampu memetik 1 poin saat berbagi poin melawan Getafe sehari sebelumnya. Hasil negatif yang didapatkan para rival tersebut seakan membuat posisi Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen. Berikut daftar update klasemen Liga Spanyol
Pertama, Barcelona 53 poin, Real Madrid 45 poin, Real Sociedad 39 poin, Atletico Madrid 35 poin. Villarreal 31 poin, Betis 31 poin, Athletic 29 poin sama dengan Rayo Vallecano dan Osasuna di posisi 8 dan 9. Kemudian Mallorca di posisi 10 dengan 28 poin, Girona 24 poin, dan Celta Vigo 23 poin. Kita beralih ke Liga Italia. Hasil klasemen Liga Italia di mana Napoli bisa mencium gelar Scudetto, sedangkan AC Milan seperti lupa akan caranya menang. Berikut update hasil klasemen Liga Italia per Senin 6 Februari, di mana laju Napoli semakin sulit dihentikan. Bahkan Napoli bisa dikatakan sudah mulai mencium aroma gelar Scudetto lantaran unggul 13 poin dan kokoh di puncak klasemen. Kemenangan telak 3 gol tanpa balas melawan Spezia semakin mempertegas dominasi Napoli di Liga Italia. Kini Napoli semakin nyaman memimpin perburuan gelar juara Scudetto dengan raihan 56 poin dari 21 laga. Posisi Napoli dibuntuti Inter Milan yang juga meraih kemenangan krusial pada pekan 21 Liga Italia. Inter Milan sendiri sukses memenangi derby Milan melawan rival sekotanya di Stadion San Siro dini hari tadi. Gol tunggal Lautaro Martinez membuat Inter Milan mengamankan 3 poin dan semakin mantap menempati posisi 2 dengan 43 poin. Posisi ketiga hingga kelima ditempati secara berurutan oleh AS Roma 40 poin, Lazio 38 poin sama dengan Atalanta. Berbeda nasib apes justru dialami AC Milan yang seperti kehilangan arah pasca Piala Dunia 2022. AC Milan seperti menjadi tim pesakitan yang lupa caranya menang dalam mengarungi kompetisi Liga Italia. 3 kekalahan beruntun membuat AC Milan anjlok ke posisi ke-6 klasemen. Selain 3 kekalahan beruntun, AC Milan tercatat belum pernah menang dalam 5 laga terakhir mereka. Artinya penurunan performa benar-benar diperlihatkan AC Milan, terutama sejak kemenangan terakhir melawan Salernitana 4 Januari lalu. Berikut hasil Liga Italia hingga pekan 21. Cremonese kalah telak 0-2 atas Lecce, AS Roma menang telak 2-0 atas Empoli, Sassuolo menang tipis 1-0 dari Atalanta, Spezia kalah telak 0-3 atas Napoli. Torino menang tipis 1-0 atas Udinese, Inter Milan kalah tipis 1-0 atas rivalnya AC Milan, Fiorentina kalah tipis 1-2 atas Bologna. Dan berikut juga ada daftar update klasemen Liga Italia pekan 21. Urutan pertama ada Napoli 56 poin, Inter Milan 43 poin, AS Roma 40 poin, Lazio 38 poin sama dengan Atalanta dan AC Milan di posisi 5 dan 6. Torino di posisi 7 dengan 30 poin, Udinese 29 poin, Bologna 29 poin, Empoli 26 poin, Monza 25 poin sama dengan Fiorentina di posisi 12. Kita menuju 2 berita terakhir dari Liga Inggris. Setidaknya ada 3 fakta menarik mewarnai hasil laga Spurs versus Manchester City. Yang salah satunya adalah Harry Kane berhasil menuai rekor fenomenal.
Berduel pada pekan ke-22 Liga Inggris Minggu 5 Februari malam, Spurs sukses mengamankan 3 poin krusial saat menjamu Manchester City di depan publiknya sendiri. Gol tunggal yang dicetak Harry Kane pada menit 14 mengantarkan Spurs mengunci kemenangan atas Manchester City. Laga ini sempat diwarnai insiden kartu kuning kedua yang didapatkan Christian Romero pada menit 87. Beruntung diusirnya Christian Romero tidak mengganggu keberhasilan Spurs mengalahkan Manchester City dengan skor 1-gol tanpa balas. Kemenangan melawan Manchester City seakan menyalakan kembali harapan Spurs bersaing di zona Liga Champions musim ini. Tambahan 3 poin membuat Spurs mempersempit jarak dengan Newcastle United selaku penghuni posisi keempat dengan 1 poin. Kini Spurs telah mengoleksi 39 poin dan menghuni posisi kelima, sementara Newcastle United berada tepat di atasnya dengan 40 angka. Berikut 3 fakta menarik hasil laga Spurs versus Manchester City yang telah dirangkum Tribun News dari salah satu sumber. Pertama, rekor fenomenal gol Harry Kane. Selain mengantarkan Spurs mengunci kemenangan atas Manchester City, gol tunggalnya juga menyisakan catatan bersejarah. Kini Kane berhak menobatkan dirinya sendiri sebagai top skor sepanjang masa Spurs dengan torehan 267 gol. Pemain timnas Inggris itu sukses melewati catatan Jimmy Greaves yang sebelumnya menjadi top skor sepanjang masa Spurs dengan koleksi 266 gol. Tidak hanya itu, Kane juga menjadi pemain ketiga dalam sejarah Liga Inggris yang telah mengukir lebih dari 200 gol. Bahkan Kane mampu mencatatkan diri sebagai pemain tercepat yang mencetak 200 gol setelah melewati 304 laga bersama Spurs. Kane mengikuti jejak Alan Shearer dan Wayne Rooney yang terlebih dahulu mencetak gol lebih dari 200 gol. Jika mampu tampil konsisten dalam beberapa tahun ke depan, bukan hal mustahil bagi Kane untuk mencetak rekor fenomenal lainnya, termasuk sebagai top skor Liga Inggris. Kedua, Haaland tak berkutik di markas Spurs. Dalam laga kali ini performa Haaland seperti menghilang saat timnya dipecundangi Spurs. Untuk pertama kali Haaland gagal melepaskan satu tembakan pun ke gawang lawan. Performa apik dari Romero dan Dier seakan berhasil mengunci pergerakan Haaland sebagai ujung tombak Manchester City. Akhirnya Haaland menunda harapannya untuk mencatatkan nama di papan skor lagi dalam laga melawan Spurs. Ketiga, ketidakberdayaan Guardiola bermain di kandang Spurs. Diakui atau tidak, Guardiola sepertinya masih belum menemukan resep untuk bisa mengalahkan Spurs di kandang tim tersebut. Tercatat, Guardiola belum pernah mampu membawa Manchester City mengalahkan Spurs dalam 5 pertemuan terakhir di kandang Spurs. Bahkan Manchester City tidak pernah sekalipun mampu mencetak gol ke kandang Spurs dalam periode tersebut. Padahal setidaknya Manchester City berhasil melepaskan 84 tembakan, namun tidak ada satupun yang berbuah gol saat bertemu Spurs. Artinya Guardiola seakan masih belum berdaya saat mendampingi timnya menjalani laga tandang ke markas Spurs Tottenham Hotspur Stadium. Erling Haaland, striker andalan Manchester City yang dinilai memperlemah kekuatan The Citizens dari segi permainan. Pendapat menarik itu disampaikan oleh legenda Liverpool Jamie Carragher yang melihat wajah performa berbeda dari Manchester City dalam mengarungi Liga Inggris musim ini. Secara khusus, Carragher menyoroti kehadiran Erling Haaland yang menjadi andalan lini serang Manchester City. Pria
yang kini jadi pundit Sky Sport itu tidak memungkiri bahwa keberadaan Haaland telah menjamin koleksi gol Manchester City. Terbukti sejauh ini Haaland masih memimpin top skor sementara Liga Inggris dengan 25 gol. Hanya saja Carragher menilai Haaland justru memperlemah kekuatan Manchester City dari segi permainan. Manchester City justru kebobolan lebih banyak gol di musim ini, seperti klub yang berbeda kualitasnya setelah kedatangan Haaland. Apa yang disampaikan Carragher memang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan dalam menyikapi kedatangan Haaland ke Manchester City. Haaland memang menjadi penyerang elit yang sudah mampu mengguncang Liga Inggris pada musim perdananya. Catatan 25 gol pada paruh musim pertama menjadi bukti ketajaman bomber berdarah Norwegia tersebut. Keberhasilan Haaland telah cetak 4 kali hat-trick juga menjadi bukti fenomenalnya pada musim ini. Manchester City pun tampaknya seperti sulit dihentikan ketika berhasil merekrut pemain sekelas Haaland pada bursa transfer musim panas lalu. Hanya saja kini situasinya cukup dilema di mana Manchester City masih tampil belum konsisten seperti musim-musim sebelumnya meski tengah bersaing di jalur juara. Keberadaan Haaland seakan membatasi produktivitas pemain Manchester City lainnya. Jika menelisik lebih jauh, persebaran gol yang diciptakan pemain Manchester City musim lalu memang lebih bervariasi. Hal ini dikarenakan Manchester City tidak bertumpu pada satu pemain saja dalam urusan mencetak gol. Alhasil tidak mengherankan jika pemain seperti Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez hingga Ilkay Gundogan memiliki koleksi gol yang banyak dan merata pada musim lalu. Padahal Manchester City kerap kali menerapkan skema formasi tanpa penyerang alias false nine. Hanya saja secara produktivitas gol, Manchester City memiliki catatan yang lebih baik dari pemain manapun. Kini situasi berbeda di mana Manchester City seperti hanya bertumpu pada Haaland saja untuk mencetak gol. Jika Haaland tampil di bawah performa terbaiknya seperti melawan Spurs, maka peluang Manchester City untuk mencetak gol tipis. Situasi itu kerap kali menyebabkan Manchester City tampil kurang maksimal sekaligus gagal meraih kemenangan pada sebuah pertandingan. Barangkali itulah yang menjadi dasar pendapat Carragher yang memandang Haaland justru melemahkan kekuatan Manchester City pada musim ini. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.